Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video sebelumnya kita sama-sama sudah membahas bagaimana tahapan-tahapan untuk melakukan uji validitas menggunakan aplikasi IBM SPSS. Tapi kita semua tahu bahwa uji validitas melakukan SPSS itu butuh ketelitian di bagian akhir untuk mengecek satu demi satu, poin per poin, item per item, mana yang valid dan mana yang tidak valid. Nah, makanya di sini di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana melakukan uji validitas person product moment menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi kita bisa lebih mudah untuk melakukan uji validitas tanpa harus mengecek satu demi satu seperti itu. Oke. Nah, seperti biasa, jika yang masih kebingungan atau masih bingung, saya sampaikan dulu, uji validitas person product moment ini adalah suatu analisis yang mana bertujuan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian instrumen atau alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data, sehingga kita bisa meyakinkan diri kita sebagai peneliti dan juga orang lain bahwa alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data ini mampu menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dipercaya. Ini tahapan awal sebelum kita lanjut ke uji reliabilitas, yang mana termasuk dalam tahapan atau kategori uji kualitas data. Untuk dasar pengambilan keputusan ada dua cara. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, yang mana jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel maka dinyatakan valid. Sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel maka dinyatakan tidak valid. Sedangkan cara kedua dengan melihat nilai signifikansinya, yang mana jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dinyatakan valid. Tapi jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan tidak valid. Oke, oleh karena itu kita langsung saja kita buka Microsoft Excel-nya. Oke. 6 months later. Nah, di sini saya sudah menyediakan kumpulan data untuk uji validitas menggunakan Microsoft Excel. Di sini ada dua, untuk variabel Y dan variabel X, di mana saya menyediakan atau membuat 20 pernyataan untuk 30 responden. Seperti itu. Nah, termasuk dengan skor totalnya. Kita langsung saja bagaimana cara melakukan uji validitas menggunakan Microsoft Excel. Kita zoom dulu aja biar kelihatan. Nah, ini sebenarnya saya udah bikin. Di sini sudah kelihatan valid dan tidak validnya, tapi kita hapus dulu aja ya biar gampang. Nah, kita mulai dari sini. Kita delete dulu. Pertama, kita buat dulu di sini R hitung. Kita ketik saja R hitung, dan di bawahnya kita bikin R tabel. Dan di bawahnya kita bikin V, artinya valid, garis miring TV atau tidak valid. Nah, langkah yang harus kita lakukan, pertama di bagian bawah dari item pertama ini kita buat dengan cara ketik sama dengan, kemudian ketik Corel double R. Nah, muncul di sini, klik aja 2 kali. Nah, akan muncul array 1 dan array 2. Supaya gampang, kita klik di sini fx yang atas ini, insert functions. Nanti muncul function argument. Di bagian array 1 kita blok aja dari poin pertama sampai ke 30. Nah, setelah itu di array 2 kita blok skor totalnya doang dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu kita kunci datanya dengan mengetik fn F4 atau F4 doang. Bisa dicoba sampai keluar tanda dolar ini. Tapi kalau misalnya dicoba fn F4 atau F4 juga nggak keluar S dolar ini, bisa dilakukan secara manual di bagian awal
setelah itu setelah huruf, dan seperti itu ya. Bisa dilihat contohnya. Setelah ini tinggal klik OK. Maka akan keluar R hitung dari data pertama. Nah, selanjutnya kita masukkan R tabelnya. Nah, kita masukkan R tabelnya di sini. Karena responden yang kita uji atau saya uji ini 30 responden atau 30 sampel, berarti kita lihat berapa R tabelnya. Nah, di sini taraf signifikansinya 5% dengan sampel 30, maka R tabelnya 0,361. Kita masukkan saja langsung di sini, kita ketik 0,361. Nah, udah. Sekarang tinggal kita cari tahu valid atau tidak valid dengan cara mengetik di bagian V atau TV ini sama dengan kemudian ketik if. Nah, di sini muncul if, klik dua kali. Nah, ini logical test, biar gampang kita klik lagi insert functionnya. Nah, muncul function argumen. Logical testnya jika apa? Jika R hitung, kita klik di sini R hitung. Kemudian ketik di sini lebih besar dengan simbol lebih besar dari R tabel di sini. Maka jika benar berarti V artinya valid, di sini TV artinya tidak valid jika gagal atau tidak sesuai. Kemudian ketik OK. Nah, di sini udah kelihatan artinya V atau valid. Nah, gampang ya. Selanjutnya untuk item kedua sampai ke 20, biar gak capek satu-satu, tinggal di copy aja sampai ke ujung. Untuk R hitungnya otomatis keluar. Kemudian untuk R tabelnya juga karena sama, tinggal drag saja. Kemudian valid atau tidak validnya juga sama, tinggal drag saja ke ujung. Nah, udah muncul tuh semua. Di sini kelihatan item 1 sampai item ke-20 ini dinyatakan valid, yang mana artinya dengan cara pertama R hitung lebih besar dari R tabel, berarti valid. Di sini 0,589 lebih besar dari 0,361, 0,836 lebih besar dari 0,361, kayak gitu. Jadi nggak perlu ngecek satu-satu kayak di SPSS. Asik banget ya, gampang ya. Mungkin itu saja alternatifnya. Jadi kalau udah valid semua, tinggal kita copy datanya, baru dimasukkan pakai SPSS. Jadi hasilnya kita udah nggak harus ngecek item per item satu persatu valid atau tidak, kayak gitu. Paham ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Karena ini video, kalau ada yang bingung atau lupa bisa diputar ulang lagi aja. Tapi kalau ada yang masih kurang paham, boleh ditanya aja di kolom komentar. Asik banget ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.